mereka melakukan musyawarah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Lurah, kader-kader dan ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Alalak Utara, terima kasih sudah berhadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saufi dan teman saya Diani Islamiyati. Kami dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Tujuan kami di sini ingin melakukan kegiatan MMK selama 2 minggu ke depan. Adapun program yang kami ingin laksanakan yaitu penyuluhan dan demo masak. Terkait penyuluhan, di sini kami ingin memberikan pengetahuan kepada peserta penyuluhan nanti terkait materi yang kami ingin sampaikan. Kemudian sasaran penyuluhan ini ada ibu hamil, ibu balita, dan masyarakat umum. Rencananya dilaksanakan di kegiatan-kegiatan yang ada di Alalak Utara seperti yasinan, arisan, dan kegiatan lainnya. Kemudian terkait demo masak, kami laksanakan pada hari Sabtu di rumah Ibu Arbainah. Kemudian menu yang kami bikin itu yaitu PMT untuk balita. Menunya yaitu pangsit goreng patin. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu untuk lancarnya atau kegiatan yang kami ingin lakukan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada saran atau masukan untuk kegiatan yang kami ingin lakukan ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak dari mahasiswa Poltekkes Banjarbaru yang telah meluangkan waktunya berkunjung ke sini. Juga perkenalkan, saya Murjani sebagai Ketua RW 1 Kelurahan Alalak Utara. Dalam hal ini saya mengadakan mengemukakan masalah ibu hamil ya, ibu hamil, terus balita ya, terus apa lagi? Pentingnya posyandu. Oke. Di sini saran saya cuman 1-2 saran aja ya. Itu mungkin tambahan aja. Sebaiknya mungkin ya diberi penjelasan lah. Kadang-kadang kan di sini kan sudah ada kegiatan baru, kenapa hanya reja kayak itu. Nah, kadang-kadang kan ya mungkin sebelumnya 1 minggu kah, supaya ibu-ibu sini kan paham juga istilahnya semacam penjelasan tuh biar bahasa Banjar kalau Bapak. Yang penting beliau mengerti ya itu. Nah, ulun istilahnya pemilihan ketua RT ulun kan sering diundang. Nah, ujar Pak Lurah, tolong wakili. Nah, RT 7 misalnya, RT 1 malam ini pemilihan. Nah, ulun kadang-kadang lucu-lucu juga.
supaya artinya membangkitkan suasana gitu nah, kada monoton. Jadi buat monoton tuh diam aja, kayak tegang gitu nah, kayaknya kada rame gitu nah. Cuma bilanya ulun tuh hadir tuh pasti ketawa, ada aja. Ulun kada paham juga gitu nah, digelari bobonnya RW gaul, padahal kada gaul gitu nah. Jujur, ulun ini bingung juga kenapa ulun jadi kayak ini. Tiwas hakun jadi, hakun jadi apa jadi ya tuh julun RW-nya nakal. Padahal Abah Irfan julun Murjan itu kada nakal bujunya. Maksudnya nakal bergaya. Nah, bukan nakal macam-macam. Nah, satu. Yang kedua mengenai masak-masakan lah. Nah, sebaiknya pin demo itu nanti dijelaskan. Misalnya sayurnya sekian. Nah, jangan lawas menjarang misalnya. Kan bisa jual lunyut dia kalau. Nah, atau sidin menyusui anak menjarang sayur misalnya. Kalawasan bobo hangit sampai. Nah, kan kadang-kadang diingatkan juga lah untuk ibu-ibu itu. Nah, untuk artinya ya selanjutnya mungkin pian-pian nanti bisa menjelaskan secara detail, mungkin secara bahasa Banjar aja lah. Nah, kiranya itu aja saran-saran ulun. Mungkin teman-teman atau PRT yang lain ada menambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas masukan dan tanggapannya tadi. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Abdul Hamid, DWT 16, masih DW 1. Jadi memang kita terima kasih ada kegiatan dari mana nih, mahasiswa mana? Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Pak. Ini bagus ya sebagai fungsi kontrol lah hitungannya kepada posyandu yang sudah ada gitu kan. Mungkin bisa adik-adik mahasiswa ini kan bisa menuliskannya di kemana gitu, melakukan dengan melihat langsung kegiatan posyandu gitu sebagai fungsi kontrol yang sudah terjadi, yang sudah ada di masyarakat ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana, atau perlu ditambahkan kegiatan-kegiatan posyandu yang sudah ada dengan bahasanya dan dengan pengetahuan yang kalian miliki di sekolah itu. Nah, mungkin ada kekurangannya di sini, masalah penimbangan atau masalah makanan, imunisasi dan lain sebagainya itu. Jadi saya mengapresiasi lah hitungannya tuh. Berterima kasih sebenarnya. Kalau bisa di tiap PRT itu didatangi lah. Ya, jadilah mana posyandunya, apakah berjalan dengan sesuai jadwal atau bagaimana itu. Kadang-kadang ada aja yang lapas bahasa kita, yang luput lah. Kadang-kadang timbul masuk ke rumah sakit dan keadaan termasuk masalah biayanya tuh. Tiba-tiba datang ke rumah minta surat keterangan tidak mampu ke rumah sakit, ingin operasi, ingin apa. Nah, maksudnya ini mahasiswa ini bisa menjembatani kepada pihak pemerintah. Ya, itu aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas saran dari Bapak yang tadi. Semoga ya kami nanti bisa kami jalankan juga. Amin. Nah, baik. Di sini ulun hendak menambahkan dari teman ulun tadi. Nah, jadi rencananya untuk penyuluhan itu nanti mungkin tadi diminta bapaknya untuk di setiap RT dikunjungi. Nah, insya Allah kami menyanggup itu. Tapi mohon kerjasama juga kepada Bapak RT untuk bisa mengumpulkan warga-warganya gitu. Nah, jadi untuk adapun yang rencananya program penyuluhan yang akan kami lakukan di sini itu sesuai dengan permasalahan yang ada di kelurahan sini. Salah satunya itu pada ibu hamil, karena kebanyakan ibu hamil ini mengalami KEK yang kekurangan energi protein, kekurangan energi kronik, yang artinya tuh kalau ibu hamil mengalami KEK itu akan melahirkan bayi yang BBLR, yang stunting itu. Jadi kami melakukan penyuluhan agar ibu hamil itu dapat mencegah
terjadinya kek itu. Kemudian juga partisipasi ke posyandu juga kurang. Nah, jadi nanti kami juga akan melakukan kegiatan penyuluhan, anjuran untuk ayo ke posyandu gitu. Kalau ada posyandu-posyandu yang yang aktif gitu, nanti kami ikut gitu untuk melakukan penyuluhan. Kemudian juga untuk masyarakat umum kami ingin melakukan penyuluhan tentang penyakit hipertensi, karena hipertensi itu salah satu penyakit tertinggi di Puskesmas Alalak Tengah. Nah, itu kemudian untuk kemarin kami sudah melakukan kunjungan rumah untuk balita gizi kurang, Pak. Kami melakukan intervensinya, pengobatan, memberikan masukan, pengetahuan juga kepada ibu balita. Itu sudah kami lakukan selama 3 minggu kemarin. Nah, itu sudah selesai gitu. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Jadi yang belum kami lakukan di sini yaitu tentang penyuluhan sama demo masak tadi gitu. Baik, itu saja yang dapat ulun sampaikan. Oh, tempat untuk demo masak insya Allah dilaksanakan di tempat Ibu Arbainah, dilaksanakan hari Sabtu sekitar jam 10. Hari Sabtu ini jam 10. Jadi untuk menu yang kami masak nanti pangsit goreng patin untuk makanan penambah makanan untuk balita. Nah, itu saja yang dapat ulun sampaikan. Nah, jadi ibu hamil kek itu, Pak, ibu yang hamil tapi dalam keadaan lingkar lengan atasnya itu kurang, tidak memenuhi normalnya gitu. Nah, jadi kan ini standar masih kurang gitu, nah belum mencukupi. Jadi resikonya tuh tadi melahirkan bayi berat badan lahir rendah itu kan akan berdampak juga pada bayinya nanti gitu. Untuk stunting tuh seperti kayak balita yang yang tingginya itu di bawah standar gitu nah, Pak. Ya, pertumbuhannya juga lambat. Tidak sesuai dengan usianya gitu. Penyebabnya apa itu? Penyebabnya, Mbak? Penyebab dari satunya aja kan mungkin. Stunting. Iya, tadi salah satunya tadi yang kurang makan kan? kurang makan tuh ibu hamil kayak itu yang ya kurang makan. Habis itu bisa juga di faktor lainnya, pengetahuan juga kurang, makannya kan biasanya kayak orang-orang yang kurus gitu nah, Pak. Atau bisa jawabannya lagi madam kan? Maksudnya kalau kota yang saya jual, jangan Pak. Makanya rame. Nah, kalau begini lalu keakraban tuh nyaman gitu jadinya. Terbuka ya jadinya. Transparan lah istilahnya gitu. Belum nggak tahu beritahu, walaupun ini kan menyangkut wanita yang apa? Ini nyaman ada bini di rumah ya. Wajib juga ya Pak. Ulun misalnya bini sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ketua RT 19 ada juga posyandunya sudah berjalan sekitar 15 tahunan rasanya sudah tuh, kalau kada salah. Nah, sekarang kan posyandu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemarin tuh, tapi selama COVID nih, untuk timbang bayi itu kan kita jemput dari yang para petugas ibu-ibu nih ke rumah itu untuk sementara. Asalnya dari ketua posyandu, dari ibu-ibu yang punya bayi atau ibu hamil itu kan ke rumah. Kalau kita kembalikan aja Bang untuk itu dari ibu hamil atau balita itu ke rumah ketua aja itu kayak apa? Kita ini kan kesian para petugas ini kan ke rumah gitu. Ini ini kan supaya tahu aja karena kenapa di RT 19 Kelurahan Alalak Utara para petugas itu kan ada 5 termasuk istri saya. Nah, sekarang
berhubung mungkin dari program puskesmas juga kan, apa posisinya mengatur menjalankan perintah untuk mengantisipasi kerumunan massa kalau bahasanya tuh, jadi ke rumah itu. Nah, kalau kita kembalikan aja para ibu-ibu atau bayi yang punya bayi itu naik ke rumah itu kayak apa itu baiknya gitu nah. Atau para mahasiswa yang masih program praktek lapangan nih kayak ke rumah gitu. Itu aja. Makasih. Baik, ulun langsung akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Sebaiknya kan posyandu kita kan sekarang lagi pandemi Pak, kan kita harus social distancing juga. Nah, antisipasinya sih kalau menurut ulun, kalau misalnya balitanya datang ke posyandu itu disusun jadwal gitu nah Pak, misalnya jam segini 20 orang dulu, terus selanjutnya jam 9 20 orang lagi gitu, disusunkan jadwal gitu. Nah itu sih salah satu jalan keluar syarat ini mengatasi untuk biar kader tuh nggak satu gitu nah ke rumah-rumah tuh. Kalau misalnya di tempat posyandu pian perlu bantuan kami bersedia aja Pak selama 2 minggu juga di sini gitu. Kami bersedia aja. Pokoknya kalau ada kegiatan-kegiatan di tempat-tempat buah-buahan pian, hubungi aja kami. Kami insya Allah kalau kami bisa kami bantu. Tuh. Nah itu saja saran dari ulun tadi tentang posyandu di tempat Bapak. Terima kasih. Masa bapak-bapaknya mau ke posyandu? Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, tadi banyak dari diskusi ini banyak sekali pertanyaan atau hal-hal yang terkuak, walaupun belum semuanya bisa diungkapkan di sini. Tadi beberapa hal yaitu mengenai pelaksanaan posyandu yang dirasa kader ke rumah-rumah ya Pak, ke rumah-rumah. Memang ada beberapa posyandu yang kemarin berani melaksanakan kegiatan Pak. Di antara salah satunya di Al Utara ini ada di RT berapa itu yang di Jalan Raya itu posyandu Meranti. Nah ini kemarin melaksanakan kegiatan di rumah, jadi balita diundang, ibu balita diundang ke posyandunya. Kebetulan kemarin kami hadir juga di sana untuk memberikan penyuluhan, kesempatan kan terkumpul orang banyak. Jadi kami berikan penyuluhan kemarin di sana tentang MPAC, yaitu makanan pendamping ASI. Jadi kalau pendamping sudah 6 bulan disusui itu namanya MPAC Pak. Kalau sebelum 6 bulan itu ASI saja. Karena itu sudah ada penelitian dari 6 bulan sampai 0 sampai 6 bulan itu diberi ASI saja. Ini berbeda dengan anak yang diberi tidak eksklusif Pak. Ini memang berbeda dari segi kesehatannya. Karena kalau sebelum 6 bulan ini ada ketidaksiapan dari organ tubuh kita menerima makanan, bahan makanan yang memang belum bisa toleransinya, misalnya ginjalnya belum siap. Nah, biasa kan ada anak yang masih belum berumur 40 tahun sudah ginjalnya sudah rusak. Nah ini mungkin salah satunya karena diberi makanan yang memang ginjal belum siap untuk menyaringnya Pak. Nah jadi itu kan cukup ASI saja, makanya kami berikan penyuluhan kemarin di sana. Alhamdulillah sebagian besar dari ibu-ibunya mengerti dan rata-rata memberikan ASI saja, kecuali ada hal yang secara medis memang tidak boleh diberikan makanan formula yang tidak ASI saja, misalnya operasi kah ibunya. Nah ini boleh diberi formula tapi saja susu saja. Ada kan susu untuk 6 bulan ke bawah ini khusus. Nah jadi itu ada hal medis yang membolehkan 6 bulan
di bawah 6 bulan diberi salin ASI. Nah, mungkin hal lain yang perlu juga kita masalah ibu hamil tadi Pak. Ibu hamil itu memang sudah kami berikan itu bantuan kalau ibu hamil itu terindikasi kurang energi kronis atau lila itu saya lingkar lengan ini Pak, atas di bawah 23,5 cm. Ini kita laporkan ke Dinas Kesehatan. Nanti ada bantuan Pak. Biasa kami bantuan itu sebulan tuh ada bantuan, misalkan ada 5 orang yang dibantu dari Dinas Kesehatan yang dianggarkan sudah, yaitu berupa kita telur itu selama 3 bulan dapat telur 20 biji sebulan, kemudian bubur kacang hijau, kemudian lagi ada susu untuk ibu hamil. Ini diberikan selama 3 bulan, tapi 1 bulan sekali ngambilnya. Untuk bulan ini balita juga begitu, balita juga kita kasihkan. Kalau sudah ada laporan, kita observasi, kita intervensi dulu, kita lihat, kita kunjungi rumahnya, betul dia kurang gizi. Nah, kita laporannya, biasa sudah bisa dapat bantuan untuk anak tersebut. Kalau Alak Utara ini kemarin bantuan diberi banyak, ada beberapa orang. Alak Utara itu namanya lupa, si Pauji, tapi nasibnya lain, meninggalnya bukan karena kurang gizi Pak, karena kecebur di sungai. Pauji di RT berapa, di jalan yang ada pasir itu, jalan tembus Perumnas. Nah, sudah sembuh kemarin, kita berikan 3 bulan bantuan, sembuh dari kurang gizinya, tapi nasib berkendak lain, meninggalnya bukan karena kurang gizi, karena kecebur di sungai, main di sungai. Ada lagi yang kami bukan yang meninggal juga Maulidi di arah tengah itu, Maulidi itu memang ada kelainan dari fisiknya, dia lumpuh, meninggal juga. Yang sembuh juga banyak. Kalau Alak Utara kemarin siapa? Alak Utara yang kita kunjungi si Fatma Sultan. Dan ini kita tidak melihat dari ekonominya Pak, walaupun dia tuh mampu, kalau indikasinya kurang gizi tetap dibantu. Pernah kami membantu orang yang berada kemarin, yaitu namanya itu di Alak Utara, namanya siapa kemarin lah. Ternyata rumahnya mewah, tapi tetap kami berikan bantuan. Karena kita tidak melihat dari ekonominya, tapi yang kita lihat dari kurang gizinya. Karena walaupun ekonominya bagus, kalau pengetahuannya kurang, anaknya bisa kurang gizi. Ada yang ekonomi bagus, dia mementingkan membeli gelang, beli macam-macam, sementara anaknya untuk makannya tidak diperhatikan. Itu. Nah, mungkin ini tambahan dari ulun selaku pembimbing dari mahasiswa ini. Salah hilap, ulun mohon maaf. Mungkin ada lagi dari adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kerja di Kelurahan Alak Utara, tapi di kampung ulun selaku pengurus RT di lingkungan Kelurahan Alak Utara juga, RT 42 Pak. Nang ulun sampaikan, ulun tanyakan di sini, ini di Wadulun tuh belum ada posyandu. Jadi bagaimana cara pembentukan atau ke tempat yang sudah ada atau gimana gitu Pak. Tapi kalau ke tempat yang sudah ada agak jauh Bang. Soalnya di tempat 2 tuh berada di yang pian sebutkan tembus Perumnas sana Pak. Tiga 4 adanya. Lagi sehat. Lagi sehat nih. Ada Kasidin RT 42. Iya. Gitu. Nah, jadi itu satu. Jadi kalau itu sudah terjawab, mungkin ada lanjutannya nanti gimana-gimananya. Sekian, terima kasih Pak. Kan
Terima kasih Bapak Ismet ya. Staf kelurahan apa lurah? Staf kelurahan Al Utara. Oh, Pak. Ya begini Pak, untuk pembentukan posyandu ini ranahnya Pak, ada instansi tertentu, ada instansi yang memang berwenang untuk membentuk posyandu. Karena puskesmas ini hanya teknisnya Pak, menyediakan tenaga untuk imunisasi, tenaga gizinya. Sedangkan posyandu itu kelurahan. Kemarin ada kita pembentukan 2 posyandu baru di tahun 2020. Jadi jumlah posyandu kita dulu kan cuman 15, sekarang menjadi 17, satu belum terbentuk pokbang karena kemarin dari Alak Tengah itu tidak ada respon untuk pengusulan karena waktu sudah habis. Kemarin diusulkan posyandu, dulu kan pokbang saja, masyarakat berkumpul dikasih timbangan, mengadakan penimbangan di situ, yaitu di Kompleks Sudirapi dengan Ibu Isna kemarin yang relawannya. Kemudian lagi satunya di Kompleks AMD, itu dulu namanya Pokbang AMD namanya dulu kalau tidak salah. Sekarang dinamai Anggrek Pak. Jadi setelah diusulkan, disetujui, karena menganggarkannya kemarin bulan Desember Pak. Sebelum 2015 dianggarkan dulu, Januari sudah bisa disetujui. Nah, jadi mereka bisa dapat insentif Pak kemarin. Kader-kadernya ada 5 orang. Sudah jalan dari Januari. Dia sudah setahun jalan ini. Nah, sedangkan Surinate Arab Tengah tidak ada respon yang baik dari Pak orang kelurahannya. Nah, jadi tidak bisa kemarin disetujui. Sedangkan kemarin waktu bisa diusulkan sebelum 2020 dari BKKBN yang ini Ibu Ros Marini. Nah itu aja Pak. Kalau mau posyandu itu ada pokbang dulu, dievaluasi kadernya. Kalau sekarang agak ketat, kader itu harus umurnya di bawah berapa? 35 tahun kah? Nah, kalau yang ada ini sudah tua nih tidak masalah lagi karena sudah terdaftar sebelum ada peraturan. Kalau sekarang harus di bawah 35 tahun umur usia kader. Nah, itu ada insentif Pak, bukan gaji, insentif dari pemerintah sebagai jasa atas peran sertanya menyehatkan anak bangsa kita. Demikian Pak. Malam tuh ada dari BKBN Ibu Rostirini tadi mendoakan malah jadi residen yang kada bisa membaca tuh ada usaha 4 kader posyandu lagi sampaikan aja minta tolong ya saya minta reda halal sampaikan tapi kita sudah kader terbentuk nih alih malah pihak yang ada bisa membaca yang ada taruh di baca tulis lah iya jadi sampai salah gitu nah. Mungkin Arvin sampaikan. Ini ada tambahan sedikit, masukan dari Ibu Arbaina, katanya tolong dijelaskan bagaimana ukuran lengan yang sehat atau yang tidak sehat. Yang sehat bagaimana dan tidak sehat bagaimana, ukuran lingkar lengan ibu hamil. Nah, hamilnya mungkin berapa bulan yang bisa diukur lah istilahnya. Nah, karena kita kan belum tahu, ya siapa tahu anak menantu kah, cucu kah. Nah, setidak-tidaknya kan kita sambil duduk-duduk sama masyarakat bisa lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ulun akan menjawab pertanyaan Bapak. Nah, untuk lingkar lengan atas untuk ibu hamil itu di semua umur itu
normalnya itu 23,5. Kalau di bawah dari 23,5 itu termasuk ibu hamil kek tadi yang sudah dijelaskan. Kalau lebih dari 23,5 tuh ya baik-baik aja gitu. Nah, cuman masih tapi mengonsumsi makanan yang sehat gitu nah supaya kada turun lagi gitu. Nah, kalau misalnya tergolong ibu hamil kek, nanti kan ada bantuan juga tadi sudah dijelaskan Bapak dari puskesmas diberi biskuit. Nah, itu dapat membantu menambahkan lingkar lengan atas untuk ibu hamil tersebut gitu. Jadi intinya normalnya itu di atas 23,5 gitu. Terima kasih. Nah, tadi pula untuk lila atau lingkar lengan atas tadi sudah disampaikan oleh adik kita ini. Nah, mengenai ibu hamil, kalau ibu hamil Pak, kalau HB itu minimal 11,5 gram persen. Kalau di bawah itu termasuk anemia Pak. Nah itu kalau kriteria itu yang diberi bantuan kriterianya di bawah 11,5%, HB-nya, lilanya di bawah 23,5 cm. Nah, beda lingkar perut. Kalau lingkar perut itu bukan untuk ibu hamil, itu untuk kita lingkar perut 90 cm itu laki-laki bermasalah, 80 cm untuk perempuan bermasalah, itu aja. Nah, mungkin ya silakan. Terus pengalaman biasanya Pak kalau yang hamil ini puasa itu lebih lancar ujungnya lah. Tapi kalau yang lama itu agak sulit melakukan. Ulun mengkhawatirkan yang ini ada ulun di muka video di sini ada hamil pertama itu lama karena Pak. Jadi ya ini sudah siap-siap membuat BPJS lah kemungkinan tuh nah. Itu menurut Bapak kayak kamu nang lama itu hamil tuh kan. Ujung lama aja tahu juga ada paham. Itu ada paham juga lah. Ini Bebannya berat, anak jawab. Pas saya di muka video di sini Pak. Jadi itu memang kalau mengkhawatirkan lah bahasa kita. Dapat berapa ya Pak? Iya. Begini Pak, walaupun ulun ini bukan bidan, bukan cuma ada juga pengalaman-pengalaman yang bisa ulun lihat itu kalau gemuk itu Pak, orang hamil yang gemuk itu indikasinya bisa obesitas, diabetes Pak, diabetes, kegemukan, obesitas. Nah ini biasa dokter itu kalau sudah ada itu takutnya tidak bisa normal dioperasi. Nah tapi kalau normal aja, berat badannya sesuai, pertambahannya itu sesuai selama hamil dan tidak hamil, ini pertambahan kalau tidak salah itu pertambahan berat badannya itu sekitar 9 kiloan Pak. 9 kilo, sekitar 9 kiloan pertambahan berat badannya itu. Nah, kalau gemuk itu kadang takutnya ada darah tinggi, nanti efeknya hiperemeksia, artinya keracunan kehamilan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Biasa susah melahirkannya Pak. Nah, kalau darah tinggi atau HB rendah bisa terjadi susah pendarahan. Nah, biasa dokter langsung mempunyai ini operasi ya. Untung kalau di BPJS. Kalau tidak ada BPJS, biaya operasi sekarang mahal Pak, 30 juta ke atas. Jadi ya kalau bisa untuk hamil itu jagalah baik segi makanannya. Makanan itu yang dikurangi itu Pak, kalau untuk hamil ini yang bersumber lemak karbohidrat. Nah itu protein bagus ditambahi proteinnya. Jadi banyak makan ikan yang sumber protein ini bagus. Nah ini mungkin ini jawaban yang bisa ulun sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti Pak. Nah mungkin waktu kita sudah habis lah.
Jadi ulun mohon maaf apabila ada penyampaian-penyampaian yang mungkin tidak berkenan di antara bapak-bapak ibu sekalian, atau yang memang kurang memuaskan hati daripada bapak ibu sekalian atas jawaban kami. Karena keterbatasan daripada kami juga, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini, yang bisa memberikan dukungan untuk kegiatan mahasiswa yang berpraktek di Kelurahan Alalak Utara ini. Semoga bisa memberikan manfaat pada masyarakat di sekitar sini. Oke. Nah, terima kasih. Ulun akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.